Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para anggota Perakit Komik semuanya. Tibalah kita di workshop kedua setelah yang pertama kemarin kita materi soal paneling dari Pak Ketua Ahmad Fadli. Sekarang workshop soal karakter konsisten. Nah, sebelumnya kenapa namanya karakter konsisten? Itu karena aku ngerasa dari kegelisahannya. Wah, kayak stand up comedian. Pokoknya aku ngerasa gelisah setelah ngelihat Koar dan teman-teman yang sedang ikutan Koar di 2026. Jadi aku melihat ada beberapa teman itu yang uh, ini biar semua tahu gitu. Sekaligus saja aku jelasin soal karakternya di komik. Tapi ini aku bahas spesifik secara visual ya. Aku nggak membahas soal perwatakan di dalam karakter gitu, nggak. Aku nggak bahas sampai sana. Ini cuma sampai di visual. Gimana sejauh ini? Kedengeran nggak? Ada error atau apa? Panas. Oke, siap. Crystal clear. Aman. Sudah dumpling ada? Oke, kita mulai ke slide pertama. Slide pertama, ini pasti ya teman-teman sudah tahu semua kalau ini untuk memudahkan kita dalam mengeksekusi cerita komik kita, ya kita harus mendesain karakter kita terlebih dahulu. Dan ini cara paling umum yaitu didesain 360 derajat gitu. Jadi tampak depan, samping sama belakang. Paling enggak itu 3 itu wajib gitu. Kalau menurutku itu. Dan sebelumnya disclaimer ya. Jadi ini semua poin-poin yang akan aku sampaikan di sini sebenarnya aku nggak ada acuan ke kitab apapun atau apalah, nggak ada. Aku nggak pakai bukunya Scott McCloud atau apa, nggak ada. Aku cuma pakai pengalaman sama pengamatanku aja selama ini. Jadi ini sangat debatable. Nanti diskusikan. Oke. Dan belakang itu wajib. Sambil coret-coret lah. Dan juga ini poinnya. Jadi kalau kita membuat karakter ini 360 tampak depan, samping, belakang. Dan biasanya kan kita tambahkan, kita desain berbagai ekspresi dari karakter ini. Itu menambah bonding kita dengan karakter yang kita buat. Jadi secara otomatis nanti karakter yang kita buat itu melekat pada kita semacam apa ya, menjadi muscle memory kita gitu loh. Nah, jadi kalian itu hafal secara nggak langsung, nanti semakin sering menggambar karakter ini kalian akan semakin hafal gitu. Itu gunanya mendesain karakter 360. Akan lebih bagus kalau ada tampak samping, atas. Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalian nggak lupa sama detail karakternya gitu. Kayak contohnya ini aku sematkan, ada Madara kan. Madara itu detailnya kita nggak pernah tahu loh kalau di dadanya itu ada mukanya Hashirama. Nah kayak gitu. Terus juga untuk memudahkan lagi, poinnya itu adalah kita bayangkan karakter kita itu berbentuk 3D lah gitu, paling enak. Nah gitu. Itu aja. Gimana sejauh ini? Terdengar? Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Ini juga upaya untuk membuat karakter kita tetap konsisten ya dalam komik. Jadi karakternya tuh nggak berubah-ubah. Mungkin aku perlu jelaskan kenapa kok kita harus bikin karakter yang konsisten itu. Karena biar si pembaca itu nggak bingung ya. Jadi di sini kita kasih ciri khas, atau orang-orang sering menyebutnya dengan gimmick gitu. Gimmick secara visual aja. Misal sini aku kasih contoh, dia punya apa, tanda.
dia punya tanda di matanya gitu. Ini sebenarnya gimmick di mata itu paling enak. Jadi ketika dia nampak samping itu masih kelihatan. Pernah dengar istilah mata berbicara gitu nggak? Nah itu salah satunya. Jadi kalau kita agak apa ya, agak mulai bosan gitu, nge-shot muka-muka depan terus gini, atau cuma samping-samping gini. Nah sesekali kita pakai mata gitu. Jadi shotnya itu di mata gini, terus nanti dikasih dialog gitu. Dan orang tetap tahu kalau oh ini tuh mata kayak gini tuh ini punyanya si karakter A gitu. Berikut ada pada wajah mata karena untuk kebutuhan ekstrim close up. Ah, bagusnya tulisanku. Tidak disarankan ciri pada gaya rambut karena dapat tertiup angin atau basah. Nah, itu kalau ini pengamatanku juga, aku juga dulu sempat bereksperimen ke karakter yang ciri khasnya itu rambut gitu. Aku dulu bikin komik cat gitu, ciri khasnya rambut, tapi begitu rambutnya kan ke depan, begitu rambutnya itu ditarik ke belakang sudah tidak seperti cat gitu. Jadi sangat nggak recommended sih kalau ciri khas itu atau gimmicknya kita taruh pada rambut, mending pada alis, mata, atau hidung atau mulut gitu. Warna tertentu juga tidak disarankan karena kalau komiknya grayscale otomatis itu hilang saja. Oke, kita lanjut. Spotlight. Kasih masing-masing karakter tampil dengan full body. Nah, ini jadi kadang karena apa ya, kita itu terlalu asik menceritakan oh ini jalur apa arus ceritanya kayak gini segala macam, jadi kadang itu kita lupa kalau harus ngasih ke pembaca itu ini loh tampak full karakternya tuh kayak gini. Itu menurutku penting karena itu tadi itu nanti secara psikologis akan berdampak ke pembaca. Aku mengamati dari beberapa komik yang aku baca itu kayak gitu. Jadi karakter penting itu pasti dia nanti diperlihatkan gitu secara full body gitu. Itu menunjukkan betapa apa pentingnya si karakter itu dalam cerita. Tuh jangan lupa dikasih spotlight. Nah, aku bikin istilah sendiri lah, apa namanya? Spotlight gitu. Terus ekspresif. Nah, jadi aku kemarin sempat tanya, oh ya, ke Sandi aku tanya kayaknya soal ekspresif dan Sandi bilang dia suka karakter yang ekspresif gitu. Tapi justru aku menganggap ya ekspresif itu perlu, tapi di situasi tertentu ya. Kebanyakan sih bercanda. Kalau bercanda itu ekspresi berlebihan itu oke, karena bisa ngasih efek lucu segala macam. Tapi kalau di situasi kayak serius, terus serius, romance apa gitu, itu kecenderungan kita pakai ekspresi basic gitu. Kalau menurutku kayak gitu. Lalu apa lagi? Nah, ini aku pakai istilah sendiri ya. Aku kasih judul di sini bahaya cibi. Nah, bikin cibi. Ini pertama bedakan. Kak, cibi bukan proporsi anak atau bayi. Jadi cibi itu proporsi sendiri sebenarnya. Jangan dianggap cibi itu anak-anak. Anak-anak punya proporsi badannya sendiri. Terus kenapa di sini aku bilang bahaya? Nah, karena ini bagi teman-teman yang awam itu biasanya entah karena mereka males atau mencoba untuk mengakali biar cepet lah, biar apalah, itu mereka sering pakai cibi untuk menggambarkan pengadeganan gitu, dan kadang nggak mikir efeknya. Ketika dibaca terasa aneh, ada yang uh, pesannya penting gitu yang mau disampaikan, pesannya tuh serius gitu, tapi ternyata dua karakter ini sedang berbentuk cibi gitu, padahal sedang mengandung pesan moral gitu, jadi nggak masuk pesannya. Jadi saranku pakai bentuk form cibi itu secara bijak gitu. Ini contohnya ada di sini ya. Oh, ini
Aku kasih contoh dari komik-komik apa Big Three aja, dari Naruto, Bleach, One Piece gitu. Kalau di Naruto itu jarang banget, hampir hampir nggak pernah mungkin kalau dilihat mereka itu pakai bentuk chibi ya. Adapun chibi aku pernah lihat di Naruto itu cuma dipakai untuk menjelaskan misalnya cara membuat Rasengan apa gitu. Jadi kebutuhannya itu biar muat di satu panel gitu. Tapi kalau untuk bercanda, kalau di Naruto bercanda ya gini aja, proporsi badan tetap pada form yang beneran, cuma mimiknya diubah gitu, ekspresinya diubah gitu. Udah, dan gitu aja udah tercipta kelucuan gitu. Kalau diubah tiba-tiba jadi bentuk chibi gitu, aneh. Hmm. Shin Goyonya tetap tetap pada proporsi badan yang sebenarnya dia nggak berubah chibi gitu. Ini Naruto, adegan cipokan Naruto juga tetap nggak ada chibi di sana. Bleach juga. Bleach ini adegan bercandanya kan, tapi proporsi chibinya itu nggak tiba-tiba yang bikin orang kaget. Ichigo kan, anggaplah Ichigo itu kan tinggi kan, anggaplah tingginya 180 ya, tapi ketika dia menjadi chibi itu nggak tiba-tiba menjadi 30 cm gitu, nggak, masih gitu, masih semeter gitu mungkin. Jadi kita sebagai pembaca itu nggak kaget gitu dengan oh tiba-tiba berubah transform jadi chibi gitu. Di sini masuk gitu karena emang scene-nya bercanda gitu. Ini memang satu halaman ini guyon aja gitu. Chibinya pun nggak terlalu parah gitu. Jadi tetap konsisten. Karakter konsisten. Ini juga ada Luffy. Di sini Luffy anak lo ya. Ini Luffy sebagai anak-anak, bukan Luffy sebagai chibi di sini. Beda, nanti bedakan sama Luffy ketika dulu awal-awal efek habis pakai gear 3 ya, yang tangannya gede itu. Kan dia tiba-tiba berubah chibi kan. Nah itu kayak gitu. Ini juga form anak-anak. Di Pusaka Dewa juga sama. Kalau kalian lihat, perhatikan guyonannya tuh mereka nggak ada. Maksudnya itu nggak ada ngasih tiba-tiba bercanda yuk, berubah jadi cibi gitu, nggak ada. Tetap pakai form badan yang sebenarnya gitu. Mungkin ekspresinya diubah gitu. Apalagi Tiger of Cilengka. Itu yang aku bilang. Kalau kita nggak tahu cara pakai cibi itu tiba-tiba bisa membuat lonjakan emosi itu aneh gitu rasanya. Dan juga kalau keseringan gitu, misalnya kita ada karakter tingginya 2 meter, karakter kita tingginya 150, karena keseringan kita gambarkan dia berbentuk chibi, itu lama-lama kita lupa loh tinggi badan dia itu berapa gitu, setinggi apa dia gitu. Nah itu, namanya sudah setengah jam. Dan terima kasih. Tuh, silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa lewat chat atau langsung bersuara di sini, oke? Terima kasih. Hampir setengah jam. Singkat saja. Mas, izin bertanya, Mas. Oh ya, silakan. Sebutkan nama, NIM, dan alamat. Saya Dwiki, nickname Dwi Matra, NIK. Saya tak lihat KT, nggak bercanda. Ini Mas, tanya ini Mas, masalah berarti chip itu masih boleh tapi dalam kadar tertentu gitu Mas ya, nggak yang sampai nggak boleh banget gitu ya? Iya, jangan di semua situasi dan kondisi kalian pakai JB. Atau kasusnya gini, aku pernah bikin komik yang jas hujan itu dari awal emang aku bikinnya chibi karakternya. Dari awal sampai akhir chibi. Itu Oh, salah. Karena emang dari awal kita lucu-lucuan aja di awal gitu. oh ya Tapi Mas. tapi kalau kalian ini bikin karakternya tuh lurus gitu badannya. Kayak aku gini set, Nah, terus tiba-tiba kok berubah cibi gitu, padahal nggak lagi bercanda. oh Nah itu kan mungkin ranahnya lebih ke ini tadi Mas ya, konsepnya sampai kan ini konsistensi karakter. Jadi kalau ya, oh itu ya ranahnya. Jadi mungkin boleh tapi dalam keperluan tertentu gitu mungkin Mas. ya, Kalau itu mendadak tiba-tiba CB itu kayak aneh gitu kan Mas maksudnya.
aneh banget. Bisa nanti kita nganggap ini dua karakter yang berbeda gitu. Oh, ini ada versi besar, ini ada versi kecil gitu. Oh iya, berarti ini karakternya ini termasuk proporsi Mas ya? Kalau yang Iya, proporsi. Chibi itu kan apa artinya? Cebol ya? Ya, mungkin. Mungkin. Ya gitulah, sering kita jumpai lah. Wah, ya Mas sangat menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau tanya Kak. Sebutkan nama. Nama Patur. Nama penanya Daki Ngarai. Oh, Daki Ngarai. Ini Yang itu ya, yang cewek itu. yang ekspresif. Yang soal ekspresif, karakter ekspresif. Kan banyak ya yang kayak apa ekspresinya tuh kayak dilebih-lebihkan gitu loh, kayak di Blue Lock misalnya gitu. Itu tuh gimana tuh kayak mengatur ininya gitu, waktunya gitu buat yang pas dilebih-lebihkan, ada yang kayak yang dibuat normal aja gitu, batasannya gitu. Oh, waduh. Pertanyaan bagus sekali. Menurutku batasannya ini sih, pakai sense. Kalau aku sebenarnya pakai rasa sendiri. Jadi kita rasain aja kira-kira ekspresi kayak gini nih berlebihan atau enggak. Misal kayak ekspresinya ini si siapa ini, karakter pacarnya si Ichigo ini. Nah, ini bisa sebenarnya dibuat lebih matanya semui sampai kayak gini tuh bisa sebenarnya. Sesuaikan sama kebutuhannya aja. Butuhnya sampai mana? Mau ngasih kesan kayak gimana gitu. Batasannya kita sendiri yang ngerasain. Kalau misalnya masih ragu, bisa coba ditanyakan ke teman-teman gitu. Kira-kira ini ekspresi dia udah oke apa belum gitu. Berlebihan kah atau gimana gitu. Iya, kayak apa kalau di Blue Lock kan kalau orang awam yang baca ya, orang awam yang nggak tahu bola, itu tuh kayak apa ya, ekspresinya tuh berlebihan gitu, kayak apa sih ini ngeluarin lidah gitu kan. Kalau yang tahu bola sih kayak apa ya, kayak maniak bola lah gitu, kayak sering nonton bola. Itu tuh kayak yang apa ya, ekspresi yang sangat-sangat apa ya, familiar gitu. Kayak sering lihat juga di bola gitu. Kalau yang passionate gitu. Itu Kak, aku nggak baca komiknya sih, tapi aku sempat nonton animenya kan. Kayaknya itu yang melet-melet itu gimmicknya si karakternya nggak sih? Emang ciri khasnya gitu kan, suka melet. Bukan, yang aku maksud ekspresi itu kayak nggak ada contoh di sini. Kayak misalnya dia lagi apa? Lagi ngomong aja, lagi ngomong biasa gini. Tapi apa? Gesturnya, gayanya itu gitu. Padahal yang diomongin tuh biasa, bukan sesuatu yang wow gitu. Tapi ekspresinya terlalu wow. Kayaknya di Blue Lock yang melet-melet kayak kesetanan playernya. Aku nggak paham sih soal itu. Mungkin Iya sih, itu tapi oke. kadang-kadang ini, kadang-kadang kalau ini ya, kalau misalnya apa ya, emang kalau lagi fokus tuh emang apa ya, suka kayak gitu juga gitu, walaupun di bidang yang lain gitu ya. Kadang ada yang suka gitu juga, kayak di beberapa scene komik gitu kan, kayak yang lagi gambar kan suka ada yang ngeluarin lidahnya gitu kan ya. Itu tuh kayak lagi fokus. Iya. Terus aku tanya, kamu suka nggak sama apa gaya dia melet-melet? Iya, gimana ya? Mungkin apa mau nunjukin gitu
sebegitu fokusnya aja sih mungkin itu tuh. Apa gimana nggak tahu juga sih. Tapi kalau disangkut pautin gitu lebih ke itu sih. Lagi di titik fokus banget gitu sih karakternya. Hmm, ya gitu sih. Kalau aku sih ini dikembalikan ke kebutuhan cerita sebenarnya. Kalau ceritanya emang apa butuh dia untuk melet-melet kayak gitu, ya mau dikata apa lagi? Nggak masalah kalau menurutku. Gimana? Ya itu nanti kita inilah kita telah lagi bersama Dwi Matra dan Arsakti di channel ini. Loh, Mas, Mas Arul tanya di kolom komentar. ada Oke. yang tanya, Mas. Baru tahu. Ini ya Lia ini ya. Kak mau tanya kalau misal karakter Letoy kayak gemes gitu dibawa ke scene serius tuh harusnya aku swatch ekspresinya atau pakai karakter manusia aja ya. Karakter gemes aku tahu ini maksudnya Lia ini. Ini karakter Teru Bozumu itu kan. Halo Kak. Halo. Iya. Iya, iya kan? Teru Bozu itu kan. Iya. Iya itu aku lagi bingung aja gitu. Soalnya kan ada yang ya di bawah itu kayak tapi aku lagi dibingung di situnya aja sih. Tetap bisa. Kalau udah contohnya sih apa model anggaplah model boneka tapi dia tetap bisa berekspresi gitu. Ya bisa tetap pakai ekspresi manusia. Kan kemarin udah kamu buat juga kan. Ini jadi kayak sesi editorial ini. Aduh, Jadi tapi udah nanti aja yang lain aja dari desain nanti. baru bozunya kan gini. Enggak ini dikit aja. Ini mungkin ada apa ekspresi normalnya gitu ya. Mungkin kayak gini. Tapi nanti ketika dia shock kamu bisa pakai jut apa yang gimana gitu kayak Naruto gitu kamu pasang gitu gitu kan bisa tetap bisa tempel aja yang penting orang paham maksudnya oh dia ketakutan dia apa gitu. Kalau yang kayak adegan serius banget aku tuh lagi kayak kalau yang itu aku tahu tapi kalau yang serius banget itu aku tuh lagi bingung aja di situ. Soalnya ada bagian yang kayak aku mau ganti. Oh ya bisa mungkin nanti diarsir lebih detail gitu diliatin gitu apa serat-serat kainnya atau gimana itu kan menambah kesan apa realism serius gitu kan nanti. Oke. Ya. Oke, sama-sama. Madun. Melat-melat itu artinya apa sih? Ya, melat. Cuma nggak mau bahas di sini harus 21. Walah, maksudnya yang asik gitu loh Mas, kayak lagi asik banget. Itu kan sampai kayak ke bawah-bawah mulutnya bergerak gitu. Oh ya, ya itu lah gaya si Karakternya mungkin bisa gimmicknya dia. Mungkin komikusnya makanya suka postur melet-melet. ada yang manyun kan biasanya kayak sampai gitu. Tanya Kak, bagaimana supaya nggak kena same face syndrome pas bikin beberapa karakter komik. Waduh, same face syndrome. Same face syndrome. Ada yang pernah mengalami same face syndrome? Siap pernah. Ya pernah. All day, all night long. Aku nggak terlalu paham sih gimana penyikapannya ya kalau same face syndrome. Mungkin apa ya? Mungkin Mas Alis bisa ini bersuara gimana gitu. Maksudnya same face syndrome itu gimana?
Nah, ada yang paham nggak maksudnya same face syndrome? Kalau yang tak tangkap itu lebih ke ini mas, kayak elo ya, apa gambar beberapa karakter tapi masih mirip-mirip gitu mungkin mas. Oh, kayak ini kayak cewek-ceweknya di One Piece. Ini Ya, mas, macam itu. Oh, ya itu Atau kalau kayak gitu, kalau kayak gitu kasusnya ya dibuat diferensiasi mau nggak mau. Misal karena kalau di One Piece kan mata, hidung, mulut kan, yang kebanyakan Nami mirip sama apa cewek di Wano gitu. ya, Ya mau nggak mau diubah karena ada varian mata sipit. Bisa sih sebenarnya. Aku nggak tahu, mungkin si Odanya dia menggambarkan yang cantik tuh kayak gini gitu. Jadi ya sudah selalu. Mungkin tolak ukurnya buah Hancock itu ya, yang paling cantik di One Piece. Jadi udah nggak boleh ada yang melebihi itu gitu cantiknya. Jadi akhirnya same face syndrome mungkin gitu. Oh, berarti kalau yang tadi ekspresi melet itu masuk ke karakter, itu bisa dijadikan karakteristik atau gimmick juga nggak mas? Jadi sukai melet terus gitu. Atau Setauku manu terus kayak Blue Lock ini. itu di Blue Lock itu ada kan karakter yang kalau nggak salah rambut pirang itu nggak sih, dia suka melet. Aku baru lihat ini scene yang ini di chat ini yang si rambut hitam ternyata melet-melet juga. bukan Indosiar. Sinetron azab. Tapi poinku itu nggak masalah gitu melet itu. Selama ya orang itu nggak tetap, kalau ada dua karakter melet-melet kayak gitu nggak disarankan sih, ya satu aja yang melet-melet. Jadi si pembaca itu tetap tahu gitu, oh yang suka melet itu karakter si ini gitu, nggak membuat bingung gitu loh. Asik pikiran Kalau guys. semua melet-melet Melet kan tapi. gila. Ulululululu. Kalau melet tapi matanya melotot, Udah beda konteks sih. Semakin rancu. jangan sesuai kebutuhan. Semakin rancu. Berarti Itu kalau same face syndrome itu paling itu pertanyaannya bikin variasi wajah itu gimana? Atau variasi wajah tapi tetap konsisten gitu. Paling nih ya kalau diperdalam lagi pertanyaannya. Jadi karakternya lebih diverse gitu mas. iya. Anjay diverse. Wajah. Iya, makin kita bikin karakternya beda satu sama yang lain, itu semakin gampang untuk kita membedakan. Oh, nah itu mencapainya gimana? Apa dari yang tadi variasi mata yang belok, sipit, terus ada yang mungkin jarak ini ya, jarak apa sih? Jarak fitur wajah di dalam Ya. anunya itu loh. Kan kadang yang kalau anak kecil matanya lebih lebar, itu gimana gitu. Yang dewasa kadang matanya jaraknya dijauhin sama mulutnya gitu. Ya agak jauh banget sih, tapi gitu. Dan itu harus tetap konsisten dipakai gitu desain matanya. Kayak ini kan, kayak matanya si pacarnya Ichigo ini, si Orihime ini, dia matanya tetap gitu aja bentuknya. Oh, iya kelopaknya itu. Beda sama temennya nanti ketika dia bercanda. Malah temennya tuh lebih kotak gitu. Sementara kalau si Orihime lebih bulat. Udah different gitu. Dari mata aja udah beda. Terus style rambutnya juga beda kan. Apalagi kalau udah masuk ke badan, beda lagi. Si yang ininya badannya berisi, yang temennya kan enggak. Segampang itu guys membuat diferensiasi karakter. Nah, itulah. Ya, mau tanya. Ya, nama nih. Sandy set admin.
Oh ya. Oh, admin Discord. Pertanyaan dari penguji. Berasa diuji ya. Mana Pak? Ayo. Oh, saya tadi mau ngelanjutin pertanyaan Mas Harul sih. Oh ya. Tadi kan Mas Harul tanya gimana supaya nggak kena same face syndrome. Nah, aku ada pertanyaan yang kurang lebih mirip. Kalau misalnya emang udah kena same face syndrome, itu boleh apa enggak? Pertanyaan boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Nggak ada larangan, nggak ada apa. Tapi ada konsekuensinya ya. Nanti jangan salahkan pembaca kalau ya dibilang mukanya mirip-mirip gitu. Oke. Sangat boleh sekali. Soalnya kan jadi keinget ini toh, kayak komik-komiknya Karisma Jati atau ada Chimizuru, itu kan same face syndrome juga. Iya. Ya walaupun mukanya sama ya, cuman yang beda namanya aja. Tapi kalau kayak Kajati terus mangaka favoritmu itu ada Chimizuru. Itu bukan One Piece masuk face syndrome enggak sih? One Piece. One Piece. Kan itu yang mirip Jotaro juga. Aku nggak ada beberapa paham ya. Maksudnya same face syndrome ini kayak apa? Juga gitu kan. Di Dragon Ball. Gimana? Aku juga nggak terlalu paham istilah same face syndrome ini. Tapi kalau maksudnya kayak muka sama, menurutku sih nggak masalah karena selama itu beda judul ya, kayak komiknya ada Chimizuru gitu kan, itu kan memang stylenya kayak gitu. Di judul ini kartunya kayak gini, terus nanti di judul yang lain masih mirip-mirip. Menurutku itu stylenya sih. Kalau itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau yang kayak di One Piece itu loh. Aku sempat bingung waktu si Luffy-nya masuk ke Wano, aku bingung bedain putri-putrinya itu. Mirip-mirip kan mukanya. Kayak gitu. Nggak sekali lihatnya gitu loh, harus beberapa kali, bahkan sampai mecuntengin loh aku. Lagi siapa sih? Nah kayak gitu. Ini siapa sih gitu? Sampai kayak gitu. I see. Oke. Terima kasih Kak infonya. Iya, jawabannya. Ya ampun Jokowi ya, benar sekali. Mungkin kasusnya kayak gitu mungkin yang di One Piece itu. Tapi kan ini kalau Jokowi masih di Indonesia, masih satu ras, wajar lah mirip. Kalau di Luffy kan orang sedunia. Berasa kayak satu aktris meranin beberapa karakter nggak sih? Ya mirip, ya mungkin. Sampai sindrom jangan ya guys. biasanya ganti rambut doang atau apa ya? Badannya digemukin dikit gitu kan. Biasanya kalau yang pernah lihat yang face syndrome gitu soalnya. Ya bisa. Cuman matanya masih gitu, stylenya gitu. Atau warnanya ganti Kak, warna rambutnya, matanya. Oh iya, bisa silakan diotak-atik lah. Kalau kalian lagi bikin karakter terus kalian rasa karakternya mirip-mirip, diubah lah itu, terutama mata sih. Soalnya mata itu kalau diubah itu langsung kayak ngubah orang gitu. Sih. Menurutku sih kuat banget kalau mata ya.
Yang susah itu malah menurutku ini bikin kayak same face syndrome yang disengaja, jadi kayak kakak beradik itu, kayak Sasuke Itachi gitu. Itu susah banget menurutku. Kalau karakter kembar itu gimana, Kak? Apa ya? Contoh karakter kembar apa ya? Ini apa? Si kembar Tachibana. Nggak relate kayak Mas kalau Subasa Mas. Nggak. Kalau karakter kembar ya sudahlah kembar. Memang tujuannya dikembarkan kan. Nah, Tsubasa juga rada mirip-mirip tuh karakternya. Saya mau bertanya Mas. Ya, nama Luciana Satria. NIM S1 B1. Mau nanya ini Mas. Saya mohon maaf tadi lambat masuknya, mungkin siapa tahu tadi sudah di-share. Begini, bagaimana tadi kan sudah dikasih tahu bagaimana konsistensinya. Nah, buat melatih itu bagaimana Mas? Buat melatih biar karakter kita konsisten gitu. Apakah dengan menggambar karakter berbagai angle atau bagaimana gitu? ya itu. Yang pertama itu tadi aku jelasin. Jadi kita desain karakternya dulu berbagai pose 360 depan samping belakang gitu. Dan kita usahakan konsisten gitu. Jadi dia punya tipe matanya kayak apa, ya sudah kita jangan sampai melewat gitu. Nanti ada sih rekamannya. Gimana rekaman? Rekaman? Oke. Itu sih menurutku karakternya didesain sebanyak mungkin. Menurutku itu nanti bikin kamu itu makin hafal gitu saat sama karakter yang kamu buat. Desain karakter 360, terus dikasih gimmick karakternya, dikasih ciri khas gitu karakternya. Ini spotlight, ekspresif. Nah itulah, didesain 360 sama dikasih ciri khas, udah itu nanti otomatis konsisten udah karakternya. Udah siap karakternya, udah siap bermain peran dalam komik. Apa ini mungkin bisa bikin karakter nggak manusiawi proporsi, nah itu ada ide tuh dari si Ade. Barunya dan stylenya beda-beda kayak ISU 21. Nah, memang ini top ini kalau bikin karakter. Si siapa? Komikusnya ISU. Suke Murata. Direkam, ini direkam guys. Kalian ngomong kotor masuk nanti. Makanya aku gak open mic. Oh, iya. Karakter konsisten. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Mas, aku pernah ini Mas, lebih ke pengalaman pribadi tapi pertanyaannya. Jadi Oh ya, silahkan. mirip kayak yang tadi, same face syndrome tetap di situ. Itu tujuannya sebenarnya kan pingin bikin kayak apa ya, style yang konsisten gitu loh Mas. Tapi di tiap karakter jadinya kayak bentuk wajahnya sama semua. Terus pas nyoba keluar dari bentuk wajah, takutnya itu kayak beda gaya gitu loh Mas.
Kayak beta style takutnya. Jadi mirip-mirip semua. Kalau rambutnya dilepas itu mukanya sama semua, soalnya kan Mirip. ukurannya sama. Mungkin kalau ada Iya. solusi. Ini sih, menurutku dikunci aja dulu. Jadi kamu desain karakter satu gitu. Ya udah, desain karakter itu dikunci aja. Matanya kayak gitu. Nanti yang kedua diubah dibedakan, dikasih celak kayak atau apa gitu. Menurutku mata sih. Coba aja nanti kamu bikin bentuk wajahnya itu sama gitu. Tapi bentuk matanya beda, itu udah lumayan mengubah gitu menurutku. Oke, siap Mas. Tak coba di next. Nah, kayak ini kan, ini karakter yang aku bikin, dia karakter mata modelnya itu mata malas gitu. Ya sudah, ini udah apa, gaya dia berekspresi ya males gitu lah. Kayak kalian lihat Kakashi di Naruto gitu kan, matanya cuma melek separuh itu, ya sudah. Mentok dia kalau kaget itu melek full gitu aja, nggak sampai membelalak kayak Naruto gitu. Terima kasih, sangat membantu Mas. Oh ya, sama-sama atas pertanyaan. Main direkam. Oke, gimana kita akhiri aja kah? Terus kita bahas yang melet-melet. Boleh. Ya, harus melet-melet pisan ya, Bos. Ya. Maksudnya di akhirinya itu. Oke. Di akhirinya itu. Udah, aku tutup dulu ya. Jadi, terima kasih untuk teman-teman perakit semuanya yang sudah meluangkan waktunya hadir di workshop akbar karakter konsisten ala Eriono ini. I'm really appreciate that. Bukan? Aku pasti ya, aku ngomong bahasa Inggris akan ada yang ketawa. Jadi semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman yang, terutama yang baru-baru akan membuat komik. Semoga lebih berhati-hati dalam mengadegankan karakternya gitu. Jangan tiba-tiba, aduh aku capek, aduh udahlah cibi aja lah gitu. Jangan ya, jangan guys. Itu ngefek ke gimana kita membaca cerita nanti, ngefek. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di workshop berikutnya oleh Sandi Satya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas El.